Sahabat Shalom adik-adik. Sahabat Shalom. Puji Bapak Yahweh, kita bertemu kembali di ibadah Sabat yang kudus ini. Sebelum kita memulai ibadah, Kak Putri akan memimpin kita dalam doa ya. Oke. Semuanya adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita ya. Semuanya angkat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus Hamasya, terima kasih Bapak, kami ucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami mulai ibadah Sabat kami, Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya untuk kemuliaan nama Bapa saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa, sekarang udah pulang lontar ya. Halo. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita memuji Bapak Yahweh. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian. Haleluya, aku memuji Bapak Yahweh. Oke, ayo. Kebaikanku hanya
adik-adik semuanya, apa kabar? Sekarang kita mau mendengarkan firman. Sebelum kita mau mendengarkan firman, kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Aba Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masiah, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tema kita pada hari ini itu adalah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik pasti udah tahu ya kalau misalkan Tuhan Yesus sudah melakukan ini, itu berarti sudah mendekati hari raya Paskah atau hari raya Pesak. Nah, hari raya Pesak tuh terkenalnya tuh apa sih Kak Kalina? Nah, hari raya Pesak itu kalau adik-adik inget ya, yang kita kalau misalkan makan roti gitu sama anggur gitu, jadi kita merasakan manis dan pahitnya kehidupan gitu di hari raya Pesak ini, dan juga mengingat kematian Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kalau di dalam firman, adik-adik bisa baca di Matius 26 ayat 17 sampai 20 atau Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Cuma karena Kak Kalina ada bukunya, jadi Kak Kalina baca lewat buku. Ya. Oke. Sudah 4 hari Tuhan Yesus berada di Yerusalem bersama murid-muridnya. Tiap hari Tuhan Yesus pergi ke Bait Elohim untuk mengajar. Malam hari mereka pergi ke Betania dan bermalam di rumah Lazarus, Maria, dan Marta. Tetapi pada malam ini mereka tidak pergi ke Betania karena besok adalah hari raya Paskah. Karena itu Yesus memutuskan untuk makan Paskah bersama muridnya di Yerusalem. Setiap keluarga orang Yahudi merayakannya. Mereka mempersiapkan makan malam yang khusus pada malam sebelum Paskah. Bersama-sama mereka makan daging domba yang sudah dikorbankan di Bait Elohim dengan saus yang pahit, dengan roti dan anggur. Sambil mereka makan, mereka mengingat hari Paskah yang pertama pada waktu Elohim menyelamatkan bangsa Yahudi keluar dari Mesir, tempat mereka menderita sebagai budak selama 400 tahun. Lama banget ya adik-adik. Tuhan, di manakah kita akan makan Paskah? Tanya murid-murid kepada Yesua. Yesua menjawab, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru di dalam rumahmu, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Kedua murid itu pergi ke kota dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesua. Tuan rumah senang sekali menyambut rombongan Yesua dan murid-muridnya. Ia membersihkan ruang atas untuk dipakai. Murid-muridnya mempersiapkan segalanya untuk perjamuan Paskah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sama murid-muridnya ini kan ada di dalam satu rumah ya, di rumahnya si Anu untuk merayakan Paskah di sana gitu. Jadi mereka makan malam di sana. Nah sekalian mereka kakinya tuh mau dibasuh. Nah tapi pada saat mereka di rumahnya si Anu ini, mereka tidak melihat satu orang pelayan pun yang mau membasuh kakinya mereka gitu. Dan di situ juga kakinya mereka itu semua kotor ya adik-adik, karena mereka dari berjalan jauh gitu, jadi kakinya kotor banget gitu. Nah sedangkan mereka melihat kok nggak ada satu pelayan ya yang mau membersihin kakinya mereka gitu, karena di situ udah kayak udah satu kewajiban gitu adik-adik, kalau misalkan udah deket hari raya Pesak atau Paskah itu mereka ada ritual membasuh kaki gitu. Nah karena nggak ada satupun pelayan yang ingin membasuh kaki mereka, jadi akhirnya Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri, dia melepaskan jubahnya dan mengambil ember dan mengisi air untuk membasuh para kaki murid-muridnya. Nah semua di situ murid-muridnya tuh pada kaget gitu melihat Tuhan Yesus yang ingin membasuh kaki mereka gitu, karena mereka ini sangat menghormati sekali ya, mereka sangat mencintai banget Tuhan Yesus gitu. Jadi mereka tuh nggak mau kalau kakinya ini yang lagi kotor ini dibasuh sama Tuhan Yesus gitu. Nah sampai Petrus tuh bilang gini, Tuhan jangan cuci kakiku, kata Petrus. Terus katanya Tuhan Yesus, Petrus kamu belum mengerti apa yang aku lakukan, tapi nanti kamu akan mengerti, kata Tuhan Yesus. Tidak, kata Petrus, Tuhan tidak boleh mencuci kakiku yang kotor. Tuhan Yesus tidak boleh membasuh kakiku yang kotor gitu, katanya si Petrus. Terus katanya Tuhan Yesus lagi, Petrus kalau aku tidak mencuci kakimu, kamu bukanlah muridku lagi. Kalau kata Tuhan Yesus.
Terus si Petrus jawab lagi, kalau begitu jangan hanya mencuci kakiku saja, tapi juga cuci juga tangan dan kepalaku, kata Petrus. Ia sangat mencintai Tuhan Yesus, ia mau menjadi muridnya selamanya. Terus Tuhan Yesus bilang lagi, mencuci kakimu saja sudahlah cukup gitu. Jadi di sini tuh Petrus tuh masih belum mengerti ya adik-adik kenapa Tuhan Yesus tuh memutuskan untuk mencuci kaki para muridnya gitu ya. Jadi dia tuh kayak nggak terima gitu, Tuhan Yesus ini kan di mata mereka nih kudus banget gitu istilahnya ya, kayak maksudnya suci banget gitu. Jadi kenapa Tuhan Yesus tuh mau membasuh kakinya yang kotor ini gitu. Jadi Petrus tuh nggak terima gitu. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya lagi mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya gitu. Dan Yesus berkata, aku adalah gurumu. Jadi sebenarnya bukan aku yang harus mencuci kaki kamu semua, tapi aku sangat mengasihi kamu semua, dan aku ingin menunjukkan dengan mencuci kaki kalian. Tidak lama lagi aku akan kembali pulang ke surga dan tidak akan berada bersama kalian lagi. Perbuatlah kepada sesamamu seperti yang telah aku perbuat bagimu. Saling mencuci kakilah satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dan yang lain, seperti aku mengasihimu. Nah, jadi adik-adik, kenapa Tuhan Yesus memutuskan untuk membasuh kaki para muridnya itu? Karena Tuhan Yesus ini udah tahu kalau dia tuh udah akan pergi ke surga gitu. Kalau dia udah akan naik, sebentar lagi tuh dia udah akan naik gitu. Dia akan disalib gitu. Jadi dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya itu saling mengasihi gitu. Jadi dengan cara dia membasuh kaki para muridnya, meskipun kaki para murid itu kotor banget ya, tapi dia ingin membasuh karena dia ingin menunjukkan kasih kepada murid-muridnya gitu. Itu cara dia mengasihi semua muridnya. Dan dia juga bilang ke muridnya, perbuatlah ini kepada semua orang gitu. Sama seperti kita ya, kalau kita merayakan Pesak, kalau adik-adik ingat setiap kita Pesak, kalau ini kan sekarang kan kita lagi offline ya, tapi kalau ya waktu itu kita di gereja, kita semua dibasuh ya kakinya ya sama almarhum Pak Gembala gitu, sama imam semuanya. Nah itu adalah suatu kasih gitu, karena Tuhan Yesus mengajari kita semua gitu. Para murid mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka merasa malu dengan sikap mereka sendiri yang tidak mau saling melayani. Tapi mereka juga merasa sangat bahagia karena Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Dia tidak memarahi mereka, tetapi menunjukkan bagaimana mereka harus saling mengasihi dan melayani semuanya. Nah, seperti yang Kak Kalina bilang tadi ya, kalau itu adalah salah satu tindakan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ia mengasihi mereka semua gitu ya. Oke, inilah firman untuk hari ini adik-adik. Biarlah adik-adik mengambil contoh yang baik, kalau kita itu harus saling mengasihi sesama kita ya, semuanya ya, mengasihi orang tua, teman-teman, orang lain, siapapun kita harus mengasihi. Bahkan kalau misalkan kita kayaknya tuh merasa dijahatin gitu sama teman sekolah atau sama siapapun gitu, kita juga harus kita harus mengasihi mereka ya adik-adik. Kita tidak boleh membenci mereka karena kita harus ingat ajaran Tuhan Yesus kalau kita itu semua harus saling mengasihi ya. Oke adik-adik, sekarang kita tutup matanya, kita mau berdoa. Aba Yahweh, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas ajaran-Mu Bapa, di mana Engkau mengajari kami semua untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Hamasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka.
Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka, wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba, Afitoda Rabba, Afi Seba Samaim, Afi Toda